Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala minas samai ma'an mubarakah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat turun hujan pada malam hari ini. Mudah-mudahan beserta turunnya hujan ini turun pula bersamanya keberkahan darinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan membacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait at-targhib fi qiyamil lail, terkait qiyamul lail. Urutannya zikir sebelum tidur yang merupakan sunnah preventif untuk mencegah masuknya gangguan setan di dalam tidur kita, yang merupakan benteng yang sangat kuat. Riwal qalbi dzikrullahi fastasqi muqbila, Imam Syatibi. Wala ta'tudz rawdatuz zakirina fatumhila fa'azir anil azari masrata azbihi wa ma misluhu lil mu'mini hisnan wa mau'ila. Benteng untuk melindungi kita dari gangguan setan, mulai dari sebelum tidur, di tengah kita tidur, sampai syariat ini mengajarkan kepada kita, andaikan benteng yang sudah kita buat itu jebol atau kurang kuat, sehingga pengaruh gangguan setan dalam tidur kita itu, gangguan setan dalam tidur kita itu tembus dari benteng yang kita buat, sehingga memberikan dampak negatif dalam diri kita. Itu pun agama kita memberikan tuntunan-tuntunan agar efek-efek gangguan yang diberikan oleh setan itu bisa kita tangani. Dengan apa? Dengan ketika kita bangun dari tidur. Nah, ini banyak sebenarnya hadis-hadis terkait
bangun dari tidur itu kesunatannya apa saja, namun yang kita bahas hanya yang ada di dalam kitab ini. Tatkala kita bangun, tentu saja setelah kita berdoa dan lain sebagainya, tatkala kita masuk kamar mandi berwudu, itu disyariatkan kita mencuci tangan kita 3 kali. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan. Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur malam, dari tidur malamnya dia bangun, fala yaghmis yadahu fil ina, jangan koprok air itu, jangan koprok tangan kita ke dalam air sampai dicuci dulu 3 kali. Kenapa demikian? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu malam tadi itu tangannya ada di mana. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, khawatir tangannya ini kena najis sehingga harus dicuci terlebih dahulu. Tetapi ada penjelasan yang khusus dari Syekhul Islam, bahwasanya syariat mencuci tangan setelah bangun tidur itu sebenarnya bukan karena ada najis, tetapi karena ada setan yang tadi malam itu berada di tangan kita. Oleh sebab itu perintah syariatnya mencuci tangan setelah bangun tidur itu 3 kali. Fala yaghmis yadahu hatta yaghsilha thalathan, dicuci 3 kali. Andai kata itu karena najis, tentu mencucinya itu ya cukup sampai bersih gitu saja, bisa sekian kali. Tapi kalau ditetapkan 3 kali itu termasuk kategori ghairu ma'kulatil makna, ya bukan karena najis tetapi karena ada sesuatu yang tidak bisa kita logika. Syekhul Islam mengatakan karena ada setan yang dimungkinkan bertengger di tangan kita, sebagaimana hadisnya, setelah kita basuh tangan kita 3 kali, ya hadis yang satunya lagi itu istinsyak dan istinthar juga 3 kali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan di mazhab Hambali itu nyuci tangan setelah kita bangun tidur itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dalam kitab fikih mazhab Hambali, misalnya kitab Matan Bayin, ya, nadzoman tentang wudu, ya, tentang fikih, ya, di bab wudu itu diterangkan bahwasanya nyuci tangan khusus setelah bangun tidur ketika mau wudu ini wajib. Bab toharoti wa faslun fil wudu, bab toharo pasal wudu, fihi syurutun thumma ma yuftaradu an-niyatul aqlu ma'al islami ma'un tahurun min siwal harami izalatul mani'i min wusulihi wa hakadzal khariju min sabilihi
syaratnya itu. Terus fardunya wal fardu ghuslu wajhi wal yadaini mashun li ra'si ghuslu karrijlaini wal fama wal anfa minal wajhi ja'ala wal udhuna min ra'si katartibun wila wajibnya wajibuhu tasmiyatun ma'a ghusli kaffaini min qiyami naumi laili. Wajibmu yang wajib itu tasmiyatun ma'a ghusli, membaca bismillah sebelum wudu, tasmiyatun ma'a ghusli kaffaini min qiyami naumi laili. Termasuk yang wajib adalah ma'a ghusli kaffaini, membasuh dua telapak tangan min qiyami, dari saat dia bangun naumi laili, khusus tidur malam. Jadi kalau kita bangun tidurnya itu bangun tidur siang, itu tidak diwajibkan mencuci tangan ya, tapi khusus bangun tidur malam itu di mazhab Hambali itu ya, itu diwajibkan ya. Itu mazhab Hambali ya. Kalau jumhur itu nggak wajib ya, nggak wajib. Misalnya di mazhab Syafi'i ya, itu sunnah ya, sunnah mencuci dua telapak tangan ya. Misalnya di kitab fikih mazhab Syafi'i Alfiyah Safwatuz Zubat ya, misalnya itu lahu syurutun khamsatun tahuruma wa kaunuhu mumayyizan wa muslima wa adamul mani'i min wusuli ma'in ila basyaratil mausuli wa yadkhulul waqtu li daimil hadas wa adda minha rafi'i raf'al khabas wa sunanus siwaku thumma basmila waghsil yadaika qabla an tudakhila inan wa madmid wastansyik wa ammimi wasunanus siwaku thumma basmila waghsil, sunah-sunahnya itu waghsil yadaika, basuhlah tangan kedua telapak tanganmu, waghsil yadaika qabla an tudakhila, sebelum dikopok, sebelum dimasukkan ke dalam timba, sebelum nyiduk. Inan dalam wadah, wadmit wastansyik wa ammimi ar-ra'sa wabda'u minal muqaddam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syariat mencuci tangan 3 kali setelah kita bangun dari tidur, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama hukumnya, ini mestinya kita lakukan ya. Karena sangat penting dalam rangka untuk menghilangkan bekas-bekas setan yang tadi malam ketika kita tidur itu ada di tangan kita. Jadi menurut syariat, setan itu ada di tangan kita sama di hidung kita saat kita tidur. Sehingga syariatnya setelah kita bangun dari tidur, cuci tangan. Berapa kali? 3 kali. Kanan 3, kiri 3. Setelah itu wastansyik wa amini, menghirup air ke dalam hidung kita kemudian mengeluarkannya, itu juga 3 kali. Fa inna syaitana, kata Nabi, sesungguhnya setan itu yabitu ala khaysyumi, setan itu tadi malam tidur di dalam hidungnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini syariat. Setelah kita bangun tidur, ada setan yang tembus dari benteng yang sudah kita baca sebelum tidur, itu kita selesaikan dengan apa? Dengan mencuci
telapak tangan 3 kali dengan istinsyak istinthar 3 kali. Meskipun tidak mau wudhu ya. Kalau kita mau wudhu itu sudah satu paket dengan wudhu. Tapi kalau kita tidak wudhu, kita bangun tidur nanti wudhu nanti ajalah gitu. Itu tetap kita disyariatkan cuci tangan 3 kali, istinsyak istinthar sudah. Atau kalau kita wudhu sekalian dalam satu paket wudhu itu cuci tangan 3 kali, kita wudhu termasuk apa? Istinsyak istinthar. Ya. Begitu yang dijelaskan para ulama, pembahasannya panjang ya di dalam hadis Bukhari dan juga hadis Muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, setelah kita cuci tangan kita istinsyak istinthar, kemudian kita mau sholat karena judulnya ini Qiyamul Lail, maka tentu kita wudhu. Cuma wudhunya nggak dibahas di sini ya, karena bukan kitab fikih ya, tapi kitab motivasi ya. Jadi di sini isinya adalah motivasi tentang Qiyamul Lail. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita cuci tangan 3 kali istinsyak istinthar dalam satu paket wudhu, kemudian kita sholat. Sholat malam. Yang kita disunnahkan untuk mengawali sholat malam itu dengan 2 rakaat ringan yang diistilahkan dengan rakaataini khafifataini. Jadi sholat malam itu disunnahkan diawali dengan 2 rakaat ringan, 2 rakaat yang bacaannya itu pendek saja. Baru setelah itu nanti terus rakaat berikutnya itu panjang-panjang. Kenapa kita disunnahkan sholat 2 rakaat ringan sebelum nanti sholat malam sekian rakaat? Disebabkan oleh atau tujuannya adalah agar pengaruh setan yang berupa ikatan di belakang tengkuk kita itu segera terlepas seluruhnya. Kan di kajian kita yang sebelumnya itu kan ya gitu, syaitanu ala qafiyati ahadikum idza huwa nam salasa uqat. Di tengkuk kita belakang ini diikat oleh setan 3 ikatan, kan gitu. Itu selesai dengan 3. Pertama, ingat Allah, terlepas 1 ikatan. Ingat Allah, baca doa, terlepas 1 ikatan. Kemudian kita wudhu, terlepas ikatan yang kedua. Kemudian kita sholat, terlepaslah ikatan ketiga dan semua ikatan itu lepas. Sehingga pengaruh setan itu habis. Dengan doa 1 ikatan hilang. Kemudian wudhu, tadi itu cuci tangan kita. Di sini setannya di sini hilang. Kemudian istinsyak setannya hilang. Kita wudhu, ikatan yang kedua hilang. Kemudian kita sholat, biar segera ikatan ketiga itu hilang. Sholat 2 rakaat dulu yang ringan. Begitulah yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ummul Mukminin Aisyah menyampaikan bahwasanya Nabi itu tatkala sholat malam iftataha bi raka'ataini khafifatain. Nabi itu memulai sholat malam itu dengan 2 rakaat ringan. Dilihat oleh Ummul Mukminin Aisyah sendiri. Bahkan juga ada
perintah dari Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Muslim juga, idza arada ahadukum ayyakuma minal lail falyaftatih bi rak'ataini khafifatain, rawahu Muslim. Barang siapa yang ingin salat malam maka hendaklah diawali dengan 2 rakaat ringan. Itu kesunatan sholat malam. Ada istilahnya qiyamul lail, ada istilah sholatul lail, ada istilah sholatul tahajud, ada istilah sholatul taraweh. Yang semua ini adalah ibadah menghidupkan malam yang masing-masing ini berbeda. Antara qiyamul lail dengan sholatul lail beda. Qiyamul lail dengan sholatul lail dengan tahajud beda. Dengan taraweh juga berbeda. Dan kesunatan memulai sholat malam dengan 2 rakaat ringan itu tidak di semua bentuk sholat malam ini. Misalnya kalau taraweh itu kan termasuk min jumlati sholatil lail wa min jumlati qiyamil lail, termasuk sholat malam, sholat taraweh itu. Tetapi tidak disunnahkan sholat taraweh itu diawali 2 rakaat ringan. Karena 2 rakaat ringan itu hanya disunnahkan pada sholat malam yang diawali dengan tidur. Karena fungsinya adalah melepaskan ikatan setan yang ada di belakang tengkuk kita yang diikat oleh setan tatkala kita tidur. Sehingga kalau kita taraweh sesudah sholat isya itu gak disunahkan 2 rakaat ringan. Gak ada korelasinya, gak ada hubungannya. Sehingga langsung saja seperti biasa kita laksanakan itu. Sholat taraweh itu sholat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan di awal malam. Itu yang disebut taraweh, yang kita sudah maklum semuanya. Kemudian tahajud itu adalah sholat malam yang dikerjakan sesudah kita bangun tidur. Di tahajud inilah yang disunnahkan kita awali dengan 2 rakaat ringan itu, untuk melepaskan ikatan setan di tengkuk kita. Sholatul lail, sholat malam itu lebih umum daripada tahajud. Karena sholat malam itu bisa dikerjakan sebelum kita tidur. Adapun tahajud sesudah kita tidur. Kalau sholat malam bisa kita kerjakan sebelum tidur dan sesudah tidur. Makanya sholat malam itu lebih umum. Tahajud itu sholat malam, tapi tidak semua sholat malam itu tahajud. Sholat malam yang dikerjakan sesudah kita tidur itu namanya tahajud. Tapi sholat malam sebelum kita tidur bukan tahajud, ya, itu sholatul lail, sholat malam. Sholat malam yang kita kerjakan sebelum kita tidur, ya habis isya atau jam 9 atau jam sebelum kita tidur, itu juga tidak disunnahkan amalan 2 rakaat ringan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, namanya bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu 5 waktu adalah sholatul lail, sholat malam. Salah satu keistimewaan sholat malam ini ya, adalah dia atau sholat malam ini adalah sebaik-baik sholat setelah sholat fardu. Sholat paling utama ya sholat fardu itu. Setelah itu apa? Sholat malam. Sholatul lail, sholat malam. Kapan? Sholat yang bisa dikategorikan sholat malam itu. Waktu malam itu dimulai sejak azan maghrib. Nah, apakah sholat yang dikerjakan sesudah maghrib itu masuk sholatul lail atau tidak? Nah, di sini ulama berbeda pandangan. Sebagian ulama sholat yang dikerjakan sesudah adzan maghrib ini sholat malam. Karena malam itu dimulai dari semenjak maghrib. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa itu? Tentang puasa itu. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Durasi puasa itu sejak fajar, atimmus siyama ilal lail. Terus sempurnakan puasa itu, tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa ilal lail sampai malam. Puasa itu kan mulai fajar sampai maghrib. Tapi disebut Quran ilal lail sampai malam. Maksudnya lail itu adalah ketika datang waktu maghrib. Sehingga sholat yang dikategorikan sholatul lail itu mestinya semua sholat yang dikerjakan sesudah maghrib. Misalnya gini, waktu kita habis sholat maghrib ini terus sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak, 2 rakaat salam, terus 2 rakaat lagi salam. Itu menurut pendapat ulama yang ini itu masuk sholatul lail, sholat malam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan sebagian ulama yang lain, dan ini yang lebih rojih, bahwasanya sholatul lail, sholat malam itu bukan dari maghrib, tapi mulainya dari isya. Setelah kita sholat isya, ba'diyah isya, nah disitulah mulai durasi berjalan yang disebut sholatul lail itu. Semenjak habis sholat isya sampai subuh, inilah waktu kalau kita sholat itu namanya sholatul lail. Lah kok begitu? Wong malam itu disebut Quran itu mulai maghrib. Ya, karena yang disebut Quran itu malam mulai maghrib itu istilah secara apa itu? Urf, ya, secara urf. Kalau maghrib itu ya sudah
di situ waktu pertemuan antara al-lail wan nahar, antara awan barek bengi. Jadi nih kalau sudah maghrib itu sudah masuk bengi, masuk malam. Itu secara lughatan wa urfan, secara bahasa dan secara urf. Tapi kalau secara syar'an, dan ini terkait syariat, yang disebut sholatul lail secara syar'i, bukan lughawi. Kalau secara bahasa memang antara maghrib dan isya gini ya, malam, makanya sholatnya disebut sholat malam, itu secara bahasa. Tapi secara syariat ada ketentuan sendiri ya. Waktu di mana sholat itu disebut sholatul lail itu mulai dari isya. Setelah kita mengerjakan sholat isya. Karena ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Innallaha zadakum sholatan, sesungguhnya Allah memberikan tambahan kepada kalian semua sholat. Ala wahiyal witr, ketahuilah itu adalah sholat witir, sholat tambahan. Yang dimaksud di sini adalah sholat witir, wahiyal witr. Fasalluha ma baina sholatil isya ila tulu'il fajr, maka lakukanlah sholat witir itu antara sholat isya dengan terbitnya fajar. Dari sini ulama kelompok kedua itu kemudian melihat bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang waktu sholat witir yang disebut oleh Nabi adalah dari selesai sholat isya hingga terbit fajar. Dan witir itu min jumlati qiyamil, min jumlati sholatil lail. Dan witir itu termasuk kategori sholat malam. Sehingga sholat malam itu tentu juga dengan witir itu ya, sama dengan witir itu waktunya adalah semenjak kita selesai sholat isya sampai fajar. Dan ini yang lebih rajih, yang disebut sholatul lail itu sholat yang kita kerjakan sesudah kita sholat isya. Nah, nanti habis kita kerjakan sholat isya, sebelum tidur kita sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, itu sholat malam. Bukan sebelum sholat isya, tapi sesudah sholat isya. Boleh dilakukan sebelum tidur, namanya sholat malam secara umum. Kalau kita tidur kemudian nanti bangun sebagaimana urutan di sini, ya, itu namanya sholat malam, tapi punya istilah khusus yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud. Maka yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdhalus sholati ba'dal fardhu sholatul lail. Sebaik-baik sholat sesudah sholat fardu adalah sholatul lail, yaitu sholat yang kita kerjakan sesudah kita sholat isya. Sampai kapan? Sampai fajar. Durasi waktunya. Boleh dikerjakan sebelum tidur, boleh. Sesudah tidur, boleh, lebih afdal. Kemudian yang ada di sini sunnah rakaataini khafifataini untuk menghilangkan ikatan setan itu dikerjakan di sholat malam yang mana? Sholat malam sesudah kita tidur. Ya, karena sesuai fungsinya
melepaskan ikatan yang ketiga, ya, ikatan ketiga yang diikat oleh setan di belakang tengkuk kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang kemudian masuk Islam. Abdullah bin Salam menceritakan, awwalu ma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Pertama ketika Rasulullah sampai di Madinah, hijrah dari mana? Mekah ke Madinah. Injafalan nasu ilaihi, manusia, orang-orang kemudian berkumpul untuk menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah bin Salam ini naik ke atas pohon kurma, kemudian melihat-lihat, menanti-nanti datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, ketika Nabi datang, senang bukan main. Abdullah bin Salam ini, beliau menceritakan saat Nabi datang itu injafalan nasu ilaihi, manusia mengerubungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Kan hijrahnya kan Rasulullah bersama Abu Bakar. Fakuntu mimman ja'ahu, dan aku Abdullah bin Salam ini termasuk di kerumunan orang itu yang datang untuk melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu datang dari Mekah, dari arah selatan ke utara ke Madinah. Nah, sebelum nyampe di Madinah itu Nabi singgah di yang sekarang itu masjid yang pertama kali dibangun itu Masjid Kuba. Sehingga di situ tuh ada perkampungan Bani Amr bin Auf. Perkampungan Bani Amr bin Auf. Yang paling terkenal itu ada Sa'ad bin Khaisamah, yang rumahnya itu sekarang udah masuk ke area Masjid Kuba. Kemudian ada juga sahabat dari Bani Amr bin Auf ini namanya Kulsum bin Hitam. Kulsum bin Hitam itu yang tanahnya, yang termasuk tanahnya dibangun Masjid Kuba itu. Nabi itu singgah di situ, di kebun milik sahabat Kulsum bin Hitam, ya, yang kalau kita ke Madinah ya umrah atau haji terus kita mampir, nah, kita bisa kunjungi kebun ya sahabat itu, namanya kebunnya itu kebun Mustadol. Mustadol itu yang dipayungi ya, karena ceritanya Nabi dengan Abu Bakar ini dikerumuni orang-orang, gak ngerti ini Nabi itu yang mana, dua orang ini yang mana, yang mana yang Nabi itu, yang Rasulullah SAW itu yang ini apa yang ini. Nah itu mereka tahu gara-gara Abu Bakar itu menaungi Nabi dari sengatan matahari. Terus orang bilang, wah yang Nabi itu yang ini, yang dipayungi. Nah, maka kebunnya di situ yang tempat ya Nabi dipayungi itu namanya kebun Mustadal. Nah, di situ itu orang berkerumun termasuk Abdullah bin Salam ini. Kuntu mimman jauh, aku termasuk orang yang mengerumuni Nabi dan Abu Bakar. Falamma ta'ammaltu wajhahu, tatkala aku perhatikan wajahnya, wajah Nabi SAW, wastabantuhu, aku betul-betul teliti,
araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzab. Aku yakin, aku tahu bahwasanya wajah seperti ini bukan wajah pendusta. Artinya ini betul Nabi. Fakana awwala ma sami'tu min kalamihi, dan pertama kalimat yang aku dengar dari orang itu dari Nabi. Jadi diperhatikan, kalau wajah seperti ini nih, ini bukan wajah pendusta, ini benar Nabi. Terus ditunggu-tunggu apa kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Nabi, ditunggu-tunggu sama Abdullah bin Salam. Ternyata kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi adalah ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalam. Itu yang didengar oleh Abdullah bin Salam pertama kali dari Nabi, dihafalkan, diriwayatkan oleh beliau. Pertama kali yang diucapkan Nabi adalah wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makanan, bagilah makanan, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim, wasallu bil laili. Nah ini yang pokok pembahasan kita, wasallu bil laili, dan sholatlah pada malam hari sesudah isya itu sampai fajar. Wan nasu niyam, tatkala kebanyakan manusia tidur. Kalau itu kalian lakukan, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk dalam sorga dengan selamat sentosa. Salah satu dari amalan-amalan yang diperintahkan oleh Nabi ini adalah sholat malam. Sallu bil laili wan nasu niyam, sholatlah malam tatkala manusia kebanyakan sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Poinnya di sini adalah qiyamul lail, sholat malam itu adalah kunci masuk surga. Oleh sebab itu salah satu nadoman dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib itu motivasi kepada kaum muslimin untuk membiasakan sholat malam meskipun 1 rakaat witir tok. Kenapa? Untuk mendapatkan janji Allah melalui lisan Rasulullah. Kalimat beliau yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam itu masuk surga. I'mal lidaril baqa ridwanu khazinuha wal jaru ahmad warrahmanu nashiha kusuruha dhahabun wal miskutinatuha wa za'faranun hashishun nabitun fiha anharuha labanun musaffa wa min asalin. Terus itu siiran nadoman dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib sampai birokaatin fi dhalamil laili yuhyiha. Raihlah surga itu birokaatin, meskipun dengan 1 rakaat, fi dhalamil laili, dalam kegelapan malam, yuhyiha, yang engkau senantiasa hidupkan. Jadi fadilahnya, targhibnya di sini adalah qiyamul lail meskipun 1 rakaat, yang penting istiqomah untuk meraih surga.
sampun isak gitu ya. Nah, kita tutup ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.